Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi. Saya Eka Priyanti. Kami dari SMK Negeri 3 Kota Tangerang, calon guru penggerak angkatan 11. Pada kesempatan hari ini kami akan mendesiminasikan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kami Di SMK Negeri 3 Kota Tangerang. Selamat menyaksikan. Karena hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat untuk terus belajar dan bertumbuh bersama. Perkenalkan, nama saya Mulyadi dan rekan saya Eka Priyanti. kami CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 3 Kota Tangerang. Berdirinya kami di sini, kami akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengamalan tentang budaya positif. Jadi bagaimana materi yang sudah kami terapkan, rule-nya adalah kami memberikan pengimbasan kepada rekan-rekan di sekolah ini. Baik, ada beberapa materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, Motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, itu yang akan kami paparkan. Baik, sebelum kita mulai, boleh Bapak kita bergerak-gerak sedikit, boleh berdiri. Ayo ibu-ibu, Ya. jadi seperti ini. Yang kiri seperti ini. Oke. Yang kiri seperti ini. Kemudian yang kiri. Orangnya. Kiri, ya. Oke, kiri. Kalau kanannya, tangannya melebar. Oke, tangannya melebar. Nanti kalau saya katakan mendekat, berarti mendekat. Kalau saya bilang menjauh, berarti menjauh. Kalau saya bilang tangkap, berarti tangkap jari, tangkap lawannya, gitu ya. Nah, yang lawannya jangan sampai tertangkap, langsung menghindar, gitu ya. Berarti dia Salah, gitu ya. Baik, kita coba. Kita try dulu ya. Kita coba dulu. Trial. konsentrasi. Baik. Mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, tangkap. Yang tangannya ditutup tadi, dia yang bergerak. Yang bergerak hanya yang tadi mendekat atau menjauh. Iya, mendekat. Di saat kita bergerak. Oke. Kalau itu hasilnya beruntung. Susah dapetin nanti. Kan dari sini nih. Menjauh, mendekat, jangan langsung ditempel. Kalau naik itu namanya menangkap. Ya. Jadi masih ada spare-nya. Ada jaraknya. Oke. Kita mulai ya. Baik. Tangannya menjauh dulu, jangan mendekat dulu. Oke. Tangannya Terus ke depan. ya, berikan. Iya. Di tengah aja begini. Ya, tengah begini. Bu Penny jangan disimpan ya, begini aja. Oke, ya. Oke, kita mulai menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, tangkap. Oke, tangannya jauh. Kemajuan lagi. Setelah ujung sangat takut. Iya, di tengah-tengah ya berarti ya. Oke, mendekat, menjauh, mendekat. Jadi tepuk tangan dulu semua. Hebat ya. Oke. Terima kasih. Baik. Akan dilanjutkan oleh materi dari balik. Terima kasih. Baik, kita sudah bergerak supaya ringkas sedikit. Kita akan masuk pembahasan pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai fisiologi modern untuk terwujudnya profil pelajar Pancasila.
Jadi bisa Jadi dipahami bisa dipahami bahwa saat ini pembelajaran itu harus berbeda karena setiap kebutuhan setiap anak itu berbeda kebutuhannya. Jadi Jadi harus paradigma baru tidak lagi harus mensamaratakan semua semua peserta didik. Jadi Jadi sesuai dengan bakat dan minatnya. Tapi kalau kita lihat profil pelajar Pancasila kan ada 6 dimensi. Kita tahu beriman dan bertakwa, kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, diharapkan dengan paradigma baru ini kita sebagai guru mengacunya ke profil pelajar Pancasila. Bagaimana sih kalau belajar itu supaya mereka mandiri, jangan tergantung dengan teman orang lain. Bagaimana dia bernalar kritis, kita memberikan pertanyaan pematik, mereka sudah berpikir kritis apa yang harus mereka jawab, gitu ya. Kemudian kreatif, bagaimana mereka kreatif dalam mengerjakan tugas-tugasnya, misalnya seperti itu. Inilah yang menjadi acuan paradigma baru, gitu ya. Next. Seringkali bahwa guru itu menjadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilustrasinya bisa dibayangkan bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Iya. Tapi belum tentu murid itu mereka melakukannya dengan senang hati. Bisa juga dengan rasa ketakutan. Gitu ya. Karena apa? Di bawah kontrol kita. Kemudian ilustrasi berikutnya bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat belum tentu anak kita beri, ayo belajar ya kalau mau seperti ini nanti bisa sukses dan lain-lain. Belum tentu mereka menyerapnya itu untuk positif bagi mereka. Dalam hati mereka bisa mencari pembenaran. Ibu nggak tahu aja di rumah saya bagaimana dan lain-lain, gitu ya. Artinya semua ilustrasi dengan penguatan positif belum tentu bermanfaat untuk mereka juga. Kemudian ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ingat siswa tidak diberikan rasa bersalah. Gara-gara kamu tidak mengerjakan tugas, ibu jadi ditegur sama siswa. Gara-gara kamu terlambat, ibu jadi ditegur, gitu ya. Saya jadi ditegur oleh siswaan. Gitu. Artinya jangan membuat rasa bersalah itu ke karakter siswa. Kemudian ilustrasi berikutnya bahwa orang dewasa berhak memaksa. Guru kita orang dewasa, jadi kita berhak memaksa dia. Tidak. Itu dulu. Tapi sekarang tidak bisa seperti itu lagi. Oke, next. Pengubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Dulu stimulus respon. Sekarang harus berubah menjadi teori kontrol. Realitasnya kebutuhan kita sama. Stimulusnya. Tapi pada kenyataannya realitasnya kebutuhan kita pasti berbeda. Itu ya. Terus kemudian semua orang melihat hal yang sama. Tapi teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Gitu. Kita sama-sama hidup di dalam 1 kali 24 jam. Tapi aktivitas kita berbeda-beda. Gitu ya. Itu yang dibedakan. Kenapa kok yang satu bisa nilainya bagus karena belajarnya lebih giat, gitu. Kok yang satu anaknya rada kurang, gitu ya. Nah itu dalam waktu 24 jam apa yang mereka lakukan? Itu yang berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak lagi kita mengubah orang supaya berpandangan sama kita, tapi kita memahami orang lain juga apa pandangannya. Jadi berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, itu dulu. Tapi yang sekarang semua perilaku pasti memiliki tujuan. Contoh misalnya anak itu datang terlambat. Pasti ada alasannya. Nah, alasan itu yang kita tidak tahu.
ya, alasan itu. Mungkin Mungkin dia bisa bangunnya setelah bangun dia bantu orang tuanya berjualan, menyiapkan dagangannya gitu ya, kan kita nggak tahu. Tapi ketika dia datang ke sekolah dia terlambat, itu adalah kesalahan. Tapi kita harusnya harusnya melihat lagi semua perilaku pasti memiliki tujuan. Jadi nanti kita akan lihat tujuannya apa yang membuat dia terlambat. Gitu ya. Terus kemudian orang lain bisa mengontrol diri kita. Tapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita sendiri yang bisa mengontrol, bukan orang lain. Kemudian memaksa ada pada saat bujukan, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jangan meminta atau memaksa siswa sesuai dengan keinginannya kita. Tapi dia pasti punya ide kreatif apa yang nanti kita berikan. Ternyata pas kita terima, oh bagus juga ini. Gitu ya. Terus kemudian model berpikir menang atau kalah. Paradigma itu harus dibuang. Sekarang berpikirnya menang dan menang. Jadi misalnya seperti ini. Untuk merubah siswa itu datang terlambat, ya bukan ketika dia langsung berubah. Dia tidak terlambat. Tapi ada proses-prosesnya yang harus kita lihat bagaimana dia prosesnya. Misalnya dia biasa bangunnya jam 5:30, tapi pada prosesnya dia berusaha untuk tidak terlambat, dia bangun jam 5. Artinya ada perubahan baik, dia bangun lebih awal. Itu ya. Nah kemudian next. Nah ini disiplin positif. Ibu-ibu kalau mendengar disiplin itu apa sih yang terlintas di pikiran kita? Sesuai aturan. Boleh dikasih nih. Oke. Gimana Bu Sriarus? Kalau kita mendengar kata disiplin. Disiplin itu merupakan taatan terhadap aturan yang ada disiplin ketaatan. Jadi dia selalu menaati aturan. Ada lagi yang lain? Bu Nadia silakan. Disiplin artinya dia memahami waktu. Memahami waktu. Gitu ya. Nah, itu kan kalau kita dengar kata disiplin berarti dia harus taat rule-nya. Dia harus taat rule-nya, tidak boleh ada pelanggaran. Padahal menurut teori disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Bahwa kita ini untuk merubah disiplin kita belajar dulu. Belajar apa tadi? Belajar untuk tepat waktu. Belajar untuk taat apa yang semua sudah dilakukan, bertanggung jawab gitu ya. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nilai-nilai yang diyakini. Kalau diyakini kalau terlambat itu adalah suatu kesalahan, berarti dia akan meyakini bahwa terlambat itu adalah suatu kesalahan. Tapi kalau dia tidak meyakini itu, dia akan tetap akan melakukannya keterlambatan. Gitu. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi sebenarnya disiplin itu tidak akan ada lagi sebenarnya embel-embelnya. Nanti kalau kamu datang terlambat, nanti kamu akan mendapatkan poin. Poin itu nanti akan bisa mengurangi nilai kamu. Misalnya seperti itu kan ada ancaman di balik itu. Gitu ya. Padahal yang diminta di sini adalah kesadarannya dia sendiri. Itu. Ya. Kemudian kita mengatakan kalau besok kamu tidak terlambat, saya kasih coklat. Berarti dia ada reward di situ. Itu ya. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik
intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu disiplin positif. Next. Nah, Nah, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan ini yang kalau kita lihat contohnya bisa berdasarkan institusi, atau kita lihat dari nilai-nilai kebajikan ini berdasarkan kesepakatan bersama. nanti akan dibahas oleh Bu Eka nanti bagaimana kita membuat kesepakatan bersama untuk menentukan peraturan atau ketaatan yang sudah disepakati. Nah, nilai kebajikan institusi atau organisasi berdasarkan profil pelajar Pancasila kan tadi ada 6 dimensi. Itu bahasanya itu sudah nilai-nilai kebajikan semua. ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan benaran kritis. gitu ya. Terus kemudian menurut Ibo Primary Years program toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu salah satu nilai-nilai kebajikan. Kemudian keterampilan hidup bisa dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Next. Nah, kita sebagai manusia pasti mempunyai kebutuhan. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kalau sudah kebutuhan pasti kita ingin. Terus kemudian seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Intinya semua manusia itu pasti mempunyai keinginan kebutuhannya. Bagaimana kebutuhan itu terpenuhi. Gitu ya. Nanti akan dibahas slide berikutnya. Next. Nah, ini nanti akan dibahas oleh Bu Eka bagaimana 5 kebutuhan dasar manusia. Baik, sebelum saya memberikan ke Bu Eka, boleh berdiri dulu, ibu-ibu, berdiri lagi. Boleh keluar dulu. Enggak, ini laptopnya. Oke. Jangan dong. Nanti jangan keluar. Oke. Dilihat counter yang sebelahnya 30 detik. Oke. Reset dulu. Oke. Boleh berdiri berhadapan kembali. Sebelumnya cek berjalan. Oke. Nah, ibu-ibu yang berhadapan boleh memberikan hal positif kepada rekannya. Hal positif yang sederhana adalah apa? Senyum. Memberikan senyum terbaiknya kepada rekannya. Boleh dalam waktu 30 detik ini memberikan senyum terbaiknya ke rekan-rekannya. Boleh ya? Kita mulai. Baik. Oke. Mulai. Ada musiknya kayaknya. Nggak ada musiknya ya. Oke. Boleh senyum, boleh ketawa, boleh. Nyala nggak sih? Oke. Coba ulangi. Oke. Tolong fokus keduanya bertatapan. Jangan melihat ke kanan kirinya. Oke, kita ulangi ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Berikan senyum terbaiknya. Dalam waktu 30 detik memberikan budaya positif dengan memberikan senyum terbaiknya ke rekannya. 7, 5, 6, 4, 3, 2, 1. Oke, tepuk tangan.
Itu adalah silakan duduk kembali. Itu adalah hal yang simpel ya, bahwa memberikan senyum itu kepada orang lain adalah sebuah budaya positif yang dapat kita terapkan. Boleh ini nanti diterapkan di kelasnya bagaimana dengan hal yang sederhana teman sekelasnya itu masing-masing rekannya memberikan senyum terbaiknya. Gitu ya. Oke, lanjut ke slide yang tadi. Oke. Sekarang akan dilanjutkan oleh Bu Eka. Dipersilakan. Terima kasih Pak Adi sudah berbagi peran dengan saya. Saya akan lanjutkan tentang materi yang tadi tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, dari materi ini kita sebagai seorang manusia kita membutuhkan ada 5 kebutuhan dasar sebagai manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya apa untuk bertahan hidup itu adalah kita butuh makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Saya rasa itu sudah dapat semua ya kita sebagai seorang guru maupun siswa kita di sekolah. Kemudian kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Seperti apa itu contohnya? Nah, bagaimana kita rasanya diterima, dipedulikan, berbagi dengan sesama, bekerja sama dan menjadi bagian dalam kelompok. Nah, ini penting sekali ya, di mana sering terjadi di dalam kelas anak itu merasa dijauhi. Padahal itu mungkin hanya dalam perasaan dirinya saja. Nah, itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak bahwa setiap anak harus saling memberi kasih dan sayang dan harus bagaimana dia merasa diterima di dalam lingkungannya. Kemudian kebutuhan ketiga adalah penguasaan, yaitu contohnya adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yaitu di kelas pasti ini setiap anak menginginkan dia diakui dan didengar pendapatnya oleh gurunya, begitu pula dengan teman-temannya. Keempat adalah kebutuhan itu kebebasan. Di mana kebebasan ini contohnya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan amarah dirinya. Di sini kita memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih apa yang menurut itu sesuai dengan minatnya, sesuai dengan karakter peserta didiknya dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk kesenangan. Contohnya adalah bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Jadi biar seperti ini contohnya kita membuat ice breaking. Nah, itu bisa kita contohkan, kita bisa praktekkan di kelas biar anak juga tidak bete, biar mereka merasa happy di kelas, itu nggak merasa tegang atau ngantuk. Oke, next. Untuk materi yang kelima adalah motivasi perilaku manusia. Di mana motivasi perilaku manusia itu terdapat ada 2 macam, yaitu motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Untuk motivasi ekstrinsik dalam perilaku manusia itu yang pertama dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada orang melakukan sesuatu dia hanya karena takut, seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Adi. Ada yang mengerjakan sesuatu karena dia takut dihukum. Ayo cepetan dikerjain tugasnya, kalau nggak dikerjain tugasnya nanti kamu akan dipanggil oleh BK. Tidak boleh telat, nanti kamu akan dapat poin, dikumpulin nanti dipanggil oleh BK oleh kesiswaan. Jadi ada rasa takut dalam dirinya, itu karena dia tak mendapatkan hukuman, jadi merasa tidak nyaman. Kemudian ada juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti sering kita lakukan di kelas. Siapa yang bisa menjawab? Pakai ditunjuk tangan. Atau ulangan dapat nilainya bagus 100. Ada terkadang kita sebagai seorang guru kita berikan reward kepada dia. Nanti ada ini kalau dapat nilai 100 akan ibu jadi bakso atau diberikan silver queen. Ya, itu adalah salah satu jadi contoh motivasi ekstrinsik. Dan itu betul-betul benar juga ya kita bisa lakukan di kelas karena itu bisa menimbulkan rasa kecemburuan kepada para siswa yang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah motivasi intrinsik. Nah, di dalam motivasi intrinsik ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Jadi ini harus terdapat dalam diri sendiri, ya tidak karena khawatir hukuman ataupun
tidak mengharapkan imbalan atau reward dari orang lain atau dari gurunya. Oke, next. Oke, next. Di sini ada Di sini ada tiga macam teori adalah ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini apakah perbedaan dari ketiga kata-kata ini? Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Dia bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Gitu ya. Jadi ini contoh dari atau teori hukuman ini seperti ini. Untuk konsekuensi, dia biasanya ada terencana dan disepakati sesuai peraturan. Nanti akan kita bahas tentang keyakinan kelas. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan terakhir, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi murid agak merasa tertekan atau takut di dalam kelas. Itu konsekuensinya. Dan yang terakhir adalah restitusi. Itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk bagaimana ia memperbaiki kesalahan yang sudah dia lakukan. Dan di sini ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita berdiskusi dengan murid, kita tanyakan apa dasar atau alasan dia melakukan kesalahan. Tapi kita tidak bersikap tidak menjustifikasi siswa tersebut kenapa dia melakukan. Jadi kita cari solusi sama-sama dan bagaimana siswa itu juga bisa lebih mandiri. Oke, next. Yang keenam adalah tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, perlu kita ketahui di sini kita sebagai seorang guru kita memiliki 5 posisi di dalam menghadapi siswa yang bermasalah. Yang pertama ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai seorang manajer. Oke? Saya akan jelaskan satu persatu contohnya. Oke, contoh dari penerapan 5 posisi kontrol guru. Seperti di sini saya ambil kasus yaitu ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ini sangat sering kita dapati ya saat upacara ataupun dalam keseharian kita. Contohnya, kalau kita sebagai seorang guru, posisi kita sebagai seorang hukum menghadapi siswa yang bermasalah dengan tidak memakai atribut lengkap, kita contohnya memberikan hukuman apa? Dia harus, siswa tersebut harus hormat pada bendera selama 1 jam di lapangan. Apakah itu baik? Oke, itu adalah contoh sebagai seorang penghukum. Tentunya ini rasanya perbuatan atau bisa dibilang membuli ya, atau kekerasan terhadap siswa. Kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, contohnya apa yang kita lakukan sebagai seorang guru? Dia mengatakan seperti ini. Berapa kali ibu harus memperhatikan kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah itu jadi dia seorang guru itu mengungkapkan kepada siswa sehingga siswa itu membuat dirinya merasa bersalah. Jadi cukup dengan kata-kata seperti ini sehingga siswa tersebut menjadi merasa bersalah. Next. Nah, kemudian posisi guru sebagai teman seperti apa nih kata-katanya? Nah, sebagai seorang teman yang friendly, ayo dong ikutin aturan sekolah, tolong bantu ibu ya nak, kali ini aja. Ya udah nggak apa-apa kali ini, tapi lain kali jangan ulangi lagi ya. Nah, seperti itu. Jadi dia memberikan motivasi atau kata-kata yang positif. Jadi jangan dijustifikasi dengan merasa bersalah, jangan dihukum, apalagi dengan hukuman fisik. Nah, ini sebagai seorang teman bagaimana ia berlaku sebagai teman untuk memberikan motivasi jangan mengulangi kesalahan yang sama. Dan yang keempat adalah posisinya sebagai pembuat merasa bersalah. Kata-katanya seperti ini contohnya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Nah, setelah upacara, kamu beli atributnya di koperasi ya, dan jangan diulangi lagi. Ini masih cukup positif ya kata-kata seperti ini. Jadi selain ia berbahasa yang santun, ia juga memberikan motivasi agar ia selanjutnya melengkapi atau tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan next, untuk posisinya terakhir adalah sebagai manajer. Jadi contohnya seorang guru ini sebagai manajer itu katakan ini. Apa kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu? Nah, jadi sebagai seorang manajer, sebagai seorang atasan, gimana dia memberikan motivasi atau teguran kepada siswanya untuk dia mengintrospeksi kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahannya. Oke, next. Nah, kemudian sekarang adalah tentang
keyakinan kelas. Mungkin ibu-ibu sebelum belum agak asing mendengar keyakinan kelas, karena biasa kita lakukan adalah membuat peraturan kelas ya. Nah, apakah bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Contohnya peraturan kelas yang sudah sering kita buat adalah misalnya tidak membuang sampah sembarangan, tidak datang terlambat, tidak menggunakan kata-kata kasar. Nah, biasanya kita jangan sering ada kata-kata tidak atau jangan. Itu dalam peraturan kelas. Tapi dalam keyakinan kelas, dalam keyakinan kelas ini adalah contoh karakter pembentukan keyakinan kelas yang harusnya kita buat di dalam kelas. Dan ini biasanya kita lakukan di awal pembelajaran atau di awal tahun ajaran kepada kita sebagai wali kelas. Kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kepada para siswa kita. Contoh sifatnya seperti apa? Bersifat abstrak, dia merupakan pernyataan universal, tidak terperinci ya. Jadi kata-katanya tidak terlalu banyak tapi mencakup keseluruhan dan dibuat dalam pernyataan positif. Jadi tidak lagi menggunakan kata jangan membuang sampah sembarangan. Bisa kita ganti dengan apa? Menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, terus datang tepat waktu, mendengarkan guru saat berbicara, menghargai sesama. Nah, seperti itu kata-katanya ya. Jadi dihindari kalimat-kalimat yang negatif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak harus sekian banyak atau sampai puluhan atau bahkan belasan ya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi kita semuanya bermusyawarah, kita bersepakat, kemudian baru kita jadikan keyakinan kelas. Ini yang terakhir adalah materi adalah segitiga restitusi. Ini juga mungkin hal yang baru ya, baru kita dengar ada kata-kata segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi apa itu? Adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, seperti apa sih segitiga restitusi itu prosesnya? Nah, di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah bagaimana caranya atau prosesnya itu menanyakan keyakinan. Yang pertama menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas, dan terakhir validasi tindakan yang salah. Seperti apakah itu? Di dalam menstabilkan identitas, itu langkahnya adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi jangan menjustifikasi atau menghakimi siswa yang membuat kesalahan. Jadi bukan berarti kesalahannya dia lakukan itu kita benarkan, tapi kita dengarkan dulu alasannya. Nah, kemudian kita menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Nanti akan ada videonya, baru kita akan kita ketahui seperti apa tuh prosesnya dalam segitiga restitusi. Kemudian adalah validasi tindakan. Di dalam validasi tindakan ini, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, dan terakhir mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki. Jadi kita sudah menanyakan apakah kesalahannya itu, alasan mengapa ia melakukan kesalahan itu. Jadi kemudian jadi kita tidak menjustifikasi, tidak menyalahkan atau tidak menghakimi kesalahan yang ia buat. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik jadi dalam dirinya, dan dia harus mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi di sini dia sudah mengakui kesalahannya dan mencari solusi bersama-sama dengan gurunya. Di sini videonya, maaf. Ini salah satu contoh proses segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Boleh, silakan.
Satu video lagi Pak. Mungkin ada satu Ada video satu lagi. video lagi yang sudah dilakukan. Salam bahagia Bapak Ibu guru penggerak perkenalkan titik 4 tentang segitiga Itu dia ada di akhir slide terakhir. restitusi adalah proses melihat hal. Bapak mau nge-faxing? Saya manggil kamu ke sini karena saya dapat laporan nih dari teman-teman. Saya manggil kamu ke sini karena saya dapat laporan nih dari Melanggar keyakinan. Assalamualaikum Pak. Jadi kata teman Bapak mau nge-faxing? Saya manggil kamu ke sini karena saya dapat laporan nih dari teman bahwa kemarin terjadi ada makhluk yang pecah di dalam kelas, gitu ya. Dan disusuri ternyata hanya kamu. Hanya saya manggil kamu memastikan nih apa itu benar. Betul Pak, kemarin saya menggunakan mangkok hasil. Menurut kamu kira-kira itu bagus atau tidak? Tidak Pak. Yang bagus seperti apa? Saya bisa makan di kantin ataupun di halaman pas seperti ini. Oke, jadi sekarang kamu mengetahui kan kalau itu salah. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Saya akan bertanggung jawab Pak. Saya akan mengembalikan mangkok yang baru kepada ibu kantin yang saya telah berikan. Berarti kamu termasuk sudah bertanggung jawab ya karena kesepakatan kelas kita juga kita tidak boleh makan di kelas. Kemudian kita harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kita lakukan. Baik, bagus kalau gitu. Nah, apakah kamu saya perlu diantar ke kantin? Tidak perlu Pak, saya datang sendiri ke sana. Baik, bagus kalau gitu. Kamu sudah bertanggung jawab. Oke, kalau gitu cukup dari saya. Silakan dari. Ya, baik Pak. Maaf Pak. Saya mau dibeli Pak. Terima kasih Pak Haji, saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Bapak karena telah menemukan solusi atas kelalaian yang saya telah perbuat. Saya janji tidak akan mengulangi kelalaian yang memakan di dalam kelas. Saya juga akan bertanggung jawab untuk mengganti mangkuk yang saya telah pecahkan. Terima kasih Pak Haji. Oke. Itu udah mati, jangan bergerak dulu. Oke. Baik, itu adalah pemaparan materi dari kami. Sebenarnya saya yakin Bapak Ibu sudah pernah melakukan itu, bahkan sering gitu ya melakukan. Hanya saja mungkin tidak didokumentasikan gitu ya atau secara legal gitu. Nah, boleh ada yang mau ditanyakan tentang budaya positif ini? Kira-kira apa sih budaya positif yang sudah kita lakukan di SMK 3 ini? Apa kira-kira yang sudah kita lakukan? Boleh kasih ini. Oke, silakan Bu Tuti. Terima kasih. Untuk budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah kita, contohnya kita bersalaman di depan menyambut siswa-siswa. Kemudian ketemu dengan siswa selalu mengucapkan selamat pagi siswanya maupun gurunya. Kemudian berdoa sebelum memulai pelajaran. Kemudian membuang sampah pada tempatnya dan sebagainya. Saya kira itu. Betul. Baik. Terima kasih. Boleh yang lain? Apa? Ya, budaya positif juga yang sudah dilaksanakan di SMK 3 di hari Jumat mengadakan adanya pengajian Jumat pagi, yasinan bagi yang muslim dan ada juga bagi yang non muslim
dengan gurunya. Terus di siang hari ada kegiatan sholat Jumat dan juga ada kajian keputrian. Baik itu, budaya-budaya yang dilakukan di SMK 3 ini gitu ya, itu salah satunya budaya positif yang sudah diterapkan. Nah menurut Bapak Ibu semua kira-kira ada kurangnya atau tidak ya untuk yang sudah kita lakukan, kira-kira efektif atau tidak? Dirasa efektif. Tapi kalau misalnya dibilang sempurna juga belum, masih ada kekurangan. Karena memang kan kita meminta kesadaran itu dari siswa, ya kan? Yang mana mungkin sebagian siswa sudah sadar, tapi masih ada beberapa yang belum menyadari bahwa kegiatan-kegiatan ini memiliki dampak positif buat mereka gitu. Makanya mereka pun yang belum menyadarkan hal itu akhirnya pun tidak memaksa diri mereka untuk mengikuti kegiatan itu dengan baik gitu. Jadi ada saja anak yang merasa harus jadi keputrian atau yang ngumpet gitu ya. Nah itu yang belum maksimalnya seperti itu. Baik itu adalah salah satu penerapan dari budaya positif kita. Boleh balik ke slide tadi Bu Eka, si nyata tadi. Ya. Tadi ada 5 posisi kontrol guru. Oke, next. Nah, 6. Sebelah satu lagi. Ya. Nah ini adalah posisi kontrol guru. Bahwa guru itu mempunyai posisi bisa tadi sudah dikatakan yang anak yang sering datang terlambat, apakah dia mendukung gitu ya, atau dia membuat rasa bersalah, atau dia sebagai teman, pemantau, manajer. Menurut Bapak Ibu di sini kira-kira Bapak Ibu itu lebih cenderung kemana? Itu sebagai guru, apakah bisa sebagai teman lebih cenderungnya atau sebagai penghukum, boleh ditulis di kertas yang tadi sudah diberikan. Kira-kira boleh penjelasannya. Betul. Oke. Ini kalau sebagai penghukum, ini sebagai rasa bersalah. Ini kalau sebagai teman, ini sebagai manajer. Oke. Tulis aja Bu. Teman. Kalau teman-teman. Bestie gitu ya. Hukum gitu betul. Atau lebih dari satu juga boleh. Tapi lebih cenderung kemana? Boleh ditulis. Kenapa Bu? Iya. Menyesuaikan dengan kasus dan siswanya juga ya. Iya. Oke, sudah. Oke, boleh Bu Penny apa yang ditulis disampaikan. Bu Penny itu lebih posisi kontrolnya kemana Bu Penny? Kayaknya sebagai teman ya. Teman ya? Sekali sebagai teman. Karena apa Bu? Karena kan maksudnya gini, kalau mereka itu kalau misalnya kita mungkin karena pribadi saya sendiri kali ya. Jadi kalau misalnya galak banget gitu ya, misalnya menghukum, tapi bagaimana caranya menghukum itu tapi serasa teman gitu, gimana ya? Tidak dirasakan hukuman. Iya gitu. Masalah ya mungkin ya itu juga tergantung pribadi masing-masing guru ya. Jadi saya mau marah tapi mereka merasanya kalau saya itu nggak marah gitu. Saya marah tapi mereka merasanya saya nggak marah gitu, gimana ya?
Tapi dengan yang disampaikan ada perubahan anaknya. Ya, sedikit ada perubahan. Ada perubahan. Tapi paling tidak. Jadi kalau saya gini nggak marah, maksudnya marah tapi nggak seperti marah, cuma saya nyecer gitu loh. Jadi kalau misalnya itu lagi Jadi dia akan bosan. sampai dia bosen gitu loh. Kadang-kadang seperti itu. Baik, terima kasih Guru Plus. Oke, ada lagi. Mungkin Budia, silakan. Kalau permasalahan tidak memakai atribut lengkap saat upacara, saya sebagai teman karena Sebagai apa? teman. Oh, teman. Karena kita bertanya dulu, takutnya anak ini emang secara ekonomi belum tercukupi untuk beli atribut. Terus kalau misalnya permasalahan ekonomi, kita bisa bantu cari solusi, misalnya anak ini nabung, terus dicicil atau gimana gitu sih. Berarti lebih melihat kasusnya gitu ya. Baik, Terima kasih Budia dari Plus. Bu Nadia boleh. Kalau di sini saya menulisnya dari 5 saya nulisnya 3. Pertama sebagai penghukum, kedua teman, ketiga manajer. Karena memang sebagai guru itu kita harus belajar untuk menempatkan posisi juga. Kadang anak bisa kita jadikan teman sehingga nanti dia juga nyaman cerita sama kita tentang masalahnya, mungkin keadaan di rumah. Itu kan bisa kita dapat ketika anak itu merasa nyaman buat cerita. Tapi di sisi lain saya juga butuh untuk sebagai seorang penghukum karena ada mungkin beberapa tipikal siswa yang kalau misalnya dijadikan teman itu malah nggak tahu diri gitu kan. Mungkin awalnya kita temenan dulu, pas temenan kayak gitu ya jadi penghukum gitu kan. Jadi penghukum. Terus di sisi lain juga sebagai manajer karena memang yang namanya anak masih butuh untuk dibimbing. Karena walaupun dibebaskan tapi kadang mereka juga belum tahu arah bebasnya itu bagaimana. Betul. Jadi tetap sebagai kontrol juga ya. Kontrol juga itu. Jadi itu 3 poin yang saya tulis. Baik, terima kasih Bu Nadia. Oke, itu sebagai 5 posisi kontrol. Kira-kira dari apa yang sudah disampaikan dari awal sampai akhir, kira-kira kesimpulan atau refleksinya apa yang bisa didapatkan? Boleh, Bu Lutfia? Kira-kira kesimpulannya apa atau refleksinya? Oke, dari penerapan budaya positif awal tadi sampai yang segitiga restitusi. Kesimpulan yang saya dapatkan bahwasanya sebagai seorang guru tidak boleh menjadi penghukum gitu Pak. Jadi ketika seorang siswa melakukan kesalahan, seorang guru harus bisa menempatkan dirinya sebagai baik sebagai teman atau manajer yang bisa mengingatkan siswa tanpa harus memberikan hukuman. Oke, good. Boleh Cika? Menurut saya kesimpulan hari ini menambahkan dari Lutfia bahwa guru itu harus bisa menempatkan diri dan menyesuaikan diri di mana mereka harus tegas dan di mana mereka harus bisa menjadi teman untuk siswanya. Siap. Oke, penerapan budaya positif dengan desiminasi boleh dilambangkan atau ditunjukkan dengan dengan gaya. Boleh? Budaya positif ini boleh dengan gaya. Refleksinya misalnya apa gitu ya. Coba tunjukkan hasil dari penerapan budaya positif di sekolah kita. Good. Oke, baik. Semua berarti positif semua ya. Baik, terima kasih semuanya. Tangan.
Baik, alhamdulillah, penyampaian kita sudah selesai dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan pun bisa kita terus menerapkan dengan segala nilai-nilai kebaikan yang nanti akan kita terapkan dan kita lakukan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua atas waktunya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.